Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Anggi Anggraini dengan NPM 11192.094 akan mempresentasikan tugas saya yang sudah saya buat kemarin, yaitu tentang globalisasi dengan tema kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek. Berikut yang sudah saya buat, yaitu untuk kelas 6 tema 4 dengan subtema 3 pembelajaran 1. Langsung saja masuk pengembangan materinya. Kerjasama ASEAN di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau bisa disebut dengan iptek merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di negara-negara ASEAN yang memiliki perbedaan. Dan perbedaan tersebut itu mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing di dunia. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang iptek sebagai berikut. Untuk yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Untuk yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan melalui pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai seperti temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang iptek tersebut. Dan untuk yang ketiga, yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobilitas serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas terbaik di ASEAN tersebut. Untuk tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN, yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi, serta peningkatan tarif hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi dengan satu sama lain. Berikut untuk manfaat diadakannya kerjasama, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Dan yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor.
Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu meratanya perkembangan penguasaan iptek di bidang ASEAN tersebut. Berikut yang akan saya jelaskan yaitu dari subtema 3 dengan judul globalisasi dan cinta tanah air. Seperti gambar tersebut, yaitu anak SD sedang berdiskusi. Dari gambar tersebut merupakan animasi dari anak SD yang akan saya jelaskan untuk pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 1 bisa dibaca dengan seksama. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi dan cinta tanah air adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut, seperti berpikir global dan bertindak lokal. Itu bisa disebut dengan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Untuk pembelajaran 1 bisa dibaca dengan seksama. Terima kasih. Sekian ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.